Cerita ini diangkat dari kasus nyata yang pernah menghebohkan publik. Nama, tempat, dan detail tertentu disamarkan, bukan untuk menutupi kebenaran, tapi untuk menjaga martabat korban. Ini bukan cerita hantu, ini cerita tentang kepercayaan yang dikhianati, dan bagaimana kejahatan bisa datang dari orang yang paling dekat. Korban dikenal sebagai gadis biasa, pendiam, jarang keluar malam, dan lebih sering terlihat bersama satu orang, pacarnya sendiri. Hubungan mereka sudah berjalan cukup lama, cukup untuk membuat korban merasa aman. Tak ada yang curiga. Bahkan keluarga pun percaya, selama bersama pacarnya, anak mereka baik-baik saja. Suatu hari, pacarnya mengajak bertemu. Alasannya sederhana, ingin bicara serius soal masa depan. Korban datang tanpa rasa takut, karena tidak ada alarm bahaya di kepalanya. Yang tidak ia tahu, malam itu bukan pertemuan berdua. Di tempat yang sepi, korban justru bertemu beberapa orang lain. Mereka bukan orang asing bagi si pacar. Mereka adalah lingkaran yang sudah saling percaya satu sama lain. Sejak saat itu, keadaan berubah. Korban berada di posisi tidak berdaya, dikelilingi oleh orang-orang yang seharusnya tidak ada di sana. Yang terjadi setelahnya bukan lagi soal cinta, melainkan kejahatan yang direncanakan. Dan yang paling menyakitkan, orang pertama yang menghancurkan hidupnya adalah orang yang ia percaya sepenuhnya. Sejak berada di tempat itu, korban menyadari satu hal. Ia tidak lagi memegang kendali atas situasinya. Pacarnya yang biasanya lembut, malam itu berubah dingin. Kalimat-kalimatnya terdengar menenangkan, tapi sikapnya justru menekan. Ia berbicara seolah semua akan baik-baik saja, sambil memastikan korban tidak bisa pergi. Orang-orang lain di sana tidak banyak bicara, mereka hanya mengikuti arahan. Apa yang terjadi setelahnya bukanlah peristiwa spontan. Dari keterangan yang kemudian terungkap, ada pola, ada pembagian peran, dan ada kesepakatan diam-diam. Kejahatan itu berlangsung dalam suasana terisolasi, jauh dari keramaian, jauh dari kemungkinan pertolongan. Yang paling menyakitkan bukan hanya tindakannya, melainkan pengkhianatan. Korban beberapa kali mencoba bicara pada pacarnya, bukan meminta belas kasihan, melainkan mengharap sisi manusia yang selama ini ia kenal. Tapi yang ia hadapi justru wajah yang sama sekali asing. Ketika semuanya selesai, para pelaku berpisah seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada kepanikan, tidak ada rasa bersalah yang terlihat, hanya keputusan untuk menutup rapat apa yang telah mereka lakukan. Korban tidak pernah kembali ke rumah. Hari pertama korban tidak pulang, keluarganya belum panik. Mereka mengira korban menginap di rumah temannya atau masih bersama pacarnya. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas, tapi itu belum dianggap hal aneh. Masuk hari kedua, kegelisahan mulai terasa. Keluarga mencoba menghubungi pacarnya. Jawaban yang diberikan singkat dan terdengar dibuat-buat. Ia mengaku terakhir bertemu beberapa hari lalu dan tidak tahu kemana korban pergi setelah itu. Keterangan itu menjadi kebohongan pertama. Hari demi hari berlalu, laporan orang hilang akhirnya dibuat. Warga sekitar ikut membantu mencari, menyusuri tempat-tempat yang biasa didatangi korban. Namun hasilnya nihil. Di saat itulah beberapa kejanggalan mulai muncul. Salah satu teman korban mengaku melihatnya terakhir kali bersama pacarnya, bukan sendirian seperti yang dikatakan. Orang lain menyebut korban sempat terlihat dibawa ke arah yang tidak biasa ia datangi. Informasi-informasi kecil itu mulai terkumpul. Tidak cukup kuat untuk menuduh, tapi cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Pihak berwajib mulai memanggil orang-orang terdekat korban, termasuk pacarnya dan lingkaran pertemanannya. Disinilah cerita mulai retak. Keterangan yang satu tidak cocok dengan yang lain. Waktu dan lokasi saling bertabrakan. Pacarnya yang awalnya tenang mulai terlihat gelisah. Beberapa orang yang sebelumnya tidak disebut, kini justru muncul dalam cerita. Dan perlahan, satu kesimpulan mulai terbentuk. Korban tidak menghilang karena keinginannya sendiri. Penyelidikan mulai mengerucut ketika salah satu keterangan berubah. Bukan karena pengakuan jujur, tapi karena tekanan. Salah satu dari lingkaran pertemanan pacar korban dipanggil kembali untuk dimintai keterangan. Kali ini, ceritanya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada detail kecil yang berbeda. Jam,
tempat, dan urutan kejadian yang saling bertabrakan. Dari situ petugas menyadari satu hal, ada sesuatu yang sengaja ditutup rapat. Pemeriksaan diperluas, percakapan lama ditelusuri, pergerakan para pelaku pada malam itu dicocokkan. Sedikit demi sedikit, alur kejadian mulai terbentuk. Pacar korban yang sejak awal terlihat paling tenang justru menjadi pusat perhatian. Sikapnya berubah, jawabannya makin singkat, tatapannya mulai menghindar. Tekanan psikologis bekerja, dan akhirnya satu pengakuan keluar. Tidak lengkap tapi cukup untuk membuka pintu. Lokasi yang sebelumnya tidak pernah disebut kini muncul. Tempat yang jauh dari keramaian, tempat yang dipilih karena dianggap aman untuk tidak terlihat. Saat kebenaran mulai terungkap, reaksi publik pun berubah. Kasus yang awalnya hanya dianggap orang hilang, kini dipahami sebagai kejahatan terencana yang melibatkan lebih dari satu orang. Yang paling menyayat bukan hanya apa yang terjadi pada korban, melainkan fakta bahwa semua itu bermula dari kepercayaan. Dan sejak titik itu, kasus ini tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Semua mata tertuju pada satu pertanyaan. Bagaimana mungkin orang yang paling dekat justru menjadi yang paling berbahaya? Setelah lokasi kejadian terungkap, korban akhirnya ditemukan oleh petugas. Kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk diselamatkan. Identifikasi dilakukan dengan hati-hati, melibatkan keluarga, dan prosesnya tidak mudah secara emosional. Pihak berwenang menyampaikan bahwa korban mengalami kekerasan berat sebelum meninggal dunia. Kondisi korban sangat mengenaskan, tanpa busana, bekas lebam di sekujur tubuh, dan yang lebih parah, bagian kemaluannya ditusuk oleh gagang pacul tembus sampai dadanya. Sungguh biadab melebihi iblis. Keluarga korban terpukul, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena mengetahui bahwa orang yang paling dipercaya korban adalah bagian dari peristiwa itu. Proses pemakaman dilakukan dengan pengamanan, dan keluarga memilih menutup diri dari media untuk sementara waktu. Sementara itu, para tersangka diamankan di tempat terpisah. Pacar korban ditetapkan sebagai tersangka utama. Dari pemeriksaan, terlihat bahwa ia mencoba menyangkal keterlibatan orang lain, namun bukti dan keterangan saksi membuat ceritanya runtuh. Beberapa tersangka lain akhirnya mengakui peran masing-masing, meski dengan versi yang saling menyalahkan. Kondisi mereka selama pemeriksaan menunjukkan tekanan psikologis tinggi, gelisah, sulit tidur, dan emosi tidak stabil. Kasus ini resmi diklasifikasikan sebagai kejahatan berencana. Ancaman hukuman berat menanti para tersangka, dan proses hukum berjalan di bawah pengawasan publik yang luas. Bagi aparat, kasus ini jelas. Bagi keluarga korban, luka itu tidak akan pernah benar-benar sembuh. Cerita ini tidak berakhir dengan rasa lega. Ia berakhir dengan kehilangan. Tidak ada pelajaran yang bisa menebus nyawa seseorang. Tapi ada peringatan keras yang tersisa dari kasus ini. Kejahatan paling berbahaya seringkali datang tanpa wajah asing, tanpa ancaman di awal, dan bersembunyi di balik kata percaya. Korban bukan salah siapa-siapa. Ia hanya percaya pada orang yang seharusnya menjaga. Dan bagi kita yang mendengar kisah ini, mungkin yang paling penting bukan mencari sensasi, melainkan menjaga empati serta lebih peka terhadap tanda-tanda bahaya, sekecil apapun itu. Karena tidak semua cerita tragis dimulai dengan kekerasan. Sebagian besar dimulai dari kepercayaan yang disalahgunakan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Gimana menurut kalian? Apakah kisah nyata seperti ini perlu lebih sering dibicarakan sebagai peringatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di cerita SDB ARTAI berikutnya.